Perkenalkan, saya Muhammad Kamarudin, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi akuntansi angkatan kedua. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi pendapatan nasional pada mata kuliah ekonomi makro. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, di sini ada 6 poin yang saya akan jelaskan pada pertemuan kali ini. Jadi yang pertama yaitu konsep dasar pendapatan nasional. Kemudian yang kedua, pendapatan nominal dan pendapatan real. Yang ketiga adalah perbedaan antara GDP dan JNP. Kemudian ada prinsip perhitungan pendapatan nasional. Kemudian yang kelima ada metode perhitungan pendapatan nasional. Dan yang keenam adalah kendala dalam perhitungan pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional itu apa? Jadi, pendapatan nasional itu dapat didefinisikan sebagai jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara selama 1 tahun. Maka pendapatan nasional itu merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Ini untuk pengertian dari pendapatan nasional. Yang kedua adalah, apa itu perbedaan antara pendapatan nominal dengan pendapatan real? Pendapatan nominal adalah produksi barang dan jasa yang dinilai dengan harga di masa sekarang. Sedangkan pendapatan real itu adalah produksi barang dan jasa yang dinilai dengan harga tetap atau harga pasar tahun dasar. Jadi itulah perbedaan antara pendapatan nominal dan pendapatan real. Nah, kemudian yang ketiga ada istilah konsep pendapatan nasional. Jadi ada istilah-istilah umum di dalam pendapatan nasional itu sendiri. Jadi ada yang pertama namanya GDP atau istilahnya PDB. GDP itu singkatan dari apa? Gross Domestic Products. Sedangkan GNP atau GNP itu singkatan dari Gross National Products. Nah, kemudian ada istilah umum lagi. Ada yang namanya PI atau lebih sering kita dengar namanya personal income atau PI. Kemudian ada yang keempat namanya DI atau disposable income atau disingkat dengan DI. Kemudian ada yang kelima namanya net national income atau disingkat dengan NNI. Kemudian ada yang ke-6 namanya NNP atau lebih familiar disebut dengan net national product. Itu adalah istilah-istilah umum dalam konsep pendapatan nasional. Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa itu tadi GDP, GNP, terus ada DI, ada PI, kemudian ada net national income dan net national product. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama adalah GDP. GDP adalah tadi kita lebih familiar disebut dengan Gross National Product atau produk domestik bruto. Yang mana nilai dari pasar dari suatu barang atau jasa akhir yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Itu adalah pengertian daripada GNP. GDP maksud saya. Kemudian ada yang namanya GNP itu jumlah produk suatu berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor produksi dalam batas wilayah suatu negara dengan waktu 1 tahun. Atau jadi di GDP itu juga dapat kita artikan adalah termasuk hasil produksi yang dihasilkan warga negara asing yang beroperasi di wilayah yang bersangkutan. Itu adalah tadi berapa istilah di GDP. Kemudian ada yang nama GNP atau Gross National Product atau istilahnya BNP, Produk Nasional Bruto. Apa itu?
adalah seluruh nilai produk, barang, dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara, termasuk yang dihasilkan masyarakat negara yang bersangkutan berada di dalam luar negeri. Ya, tadi itu pengertian dari GNP. Maka dapat kita cari berapakah nilai GNP itu. Maka untuk mencari nilai Gross National Product itu sama dengan GDP. Jadi GDP dikurang produk nasional terhadap luar negeri. Jadi rumusnya adalah GNP sama dengan GDP dikurangi produk neto terhadap luar negeri. Nah, kemudian tadi ada istilah konsep dalam pendapatan nasional itu ada NNP atau Net National Products. Apa itu NNP? Adalah di mana total pendapatan penduduk setelah dikurangi penyusutan. Jadi itu pengertian dari NNP. Kemudian ada yang keempat namanya NNI atau Net National Income. Apa itu Net National Income? Adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung. Tadi itu dari NNI. Nah, terus apa rumusnya NNI? Bagaimana mencari NNI? Nah, mencari NNI itu rumusnya adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Jadi itu adalah rumus mencari NNI. Kemudian konsep pendapatan nasional, ada istilah yang kelima yaitu personal income atau PI. Ya. Ada personal income atau PI. Ya. Apa itu PI? Di mana jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat. Setelah dikurangi laba ditahan, ada iuran asuransi, ada iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan transfer payment. Maka dapat kita rumuskan atau dapat kita cari nilai PI itu tadi, yaitu NNI ditambah transfer payment, kemudian dikurangi laba ditahan, ditambah dengan iuran asuransi, ditambah iuran jaminan sosial, ditambah pajak perseorangan. Nah, itu adalah rumus PI. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada konsep pendapatan nasional yang selanjutnya adalah disable income atau DI. Apa itu disposable income atau DI? Itu merupakan pendapatan yang diterima masyarakat sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya setelah dikurangi pajak langsung. Atau DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung atau PPH. Nah, ini ada GDP. Jadi ini ada berkesinambungan. Jadi ini ada keterkaitan, di mana pola keterkaitan adalah di mana untuk JNP itu pendapatan WNI di luar negeri dikurangi pendapatan WNA di dalam negeri. Kemudian untuk mencari JNP tadi berarti apa? JNP dikurangi depresiasi. Kemudian untuk pendapatan nasional atau NI, maka NNP dikurangi pajak tidak langsung. Kemudian ada personal income, ada PI, di mana rumusnya adalah NI sama dengan tadi subsidi, jumlah subsidi dikurangi laba ditahan, kemudian dikurangi pajak atas laba. Begitu juga tadi dengan DI. Jadi semuanya ini, pola ini ada keterkaitan semuanya. Jadi mulai dari atas sampai ke bawah. Ini semuanya keterkaitan. Nah, kemudian apa itu perbedaan antara GDP dan JNP? Untuk GDP dan JNP, tadi kita tahu GDP itu adalah Gross Deposit Product, sedangkan JNP adalah singkatan dari Gross National Product. Nah, perbedaannya di mana? Kalau GDP itu dihitung berdasarkan konsep kewilayahan. Jadi menghitung pendapatan nasional ini
jadi menghitung pendapatan nasional dari jumlah seluruh produksi yang dihasilkan masyarakat, baik itu warga negara pribumi dan warga negara asing dalam suatu negara. Nah, kemudian untuk JNP itu bagaimana cara menghitungnya? Yaitu dihitung berdasarkan konsep kenegaraan, di mana perhitungan pendapatan nasional dari jumlah produksi yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun berada di luar negeri. Nah, contohnya apa? Misalkan mobil-mobil yang dihasilkan oleh perusahaan milik Amerika, kemudian dari pabrik yang berada di Inggris masuk ke dalam JNP Amerika Serikat, tapi tidak masuk ke dalam GDP Amerika Serikat. Sebaliknya masuk ke dalam GDP Inggris tapi tidak masuk dalam JNP Inggris. Nah, sekarang tujuan perhitungan pendapatan nasional itu apa? Nah, tujuannya di sini adalah yang pertama untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Jadi untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Kemudian yang kedua adalah memperoleh tafsiran yang akurat terhadap nilai barang dan jasa yang dihasilkan. Nah, ini tujuan kedua. Sedangkan tujuan yang ketiga adalah membantu membuat rencana pelaksanaan program pembangunan yang berjangka. Nah, itu tadi tujuan perhitungan pendapatan nasional. Nah, sekarang bagaimana prinsip perhitungan pendapatan nasional? Jadi ada beberapa prinsip. Yang pertama ada namanya final goods atau nilai barang atau nilai atau jasa akhir, nilai barang atau jasa akhir. Dalam perhitungan JNP, nah, nilai barang yang dihitung adalah seluruh nilai dari barang dan jasa akhir atau final goods. Sedangkan barang antara itu tidak diikutsertakan. Jadi sedangkan barang antara itu tidak diikutsertakan. Misalkan contohnya apa? JNP akan memasukkan roti tetapi tidak memasukkan gandum. Maka JNP akan memasukkan, misalkan contoh kedua lagi, misalkan gini, JNP akan memasukkan mobil tetapi tidak memasukkan baja. Nah, itu contoh untuk final goods. Sedangkan ada yang namanya prinsip yang kedua adalah nilai tambah atau value added. Apa itu nilai tambah? Di mana merupakan nilai selisih antara nilai penjualan perusahaan dengan nilai pembelian bahan mentah serta jasa dari perusahaan lain. Jadi itu adalah contoh adalah final good dan pengertian dari nilai tambah. Nah, sekarang kita akan membahas metode perhitungan pendapatan nasional. Di sini untuk menghitung metode pendapatan nasional itu ada 3 konsep yang dapat kita gunakan. Jadi konsep yang pertama adalah menggunakan konsep pendekatan produksi, di mana pendapatan nasional dihitung berdasarkan jumlah nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dari masing-masing sektor ekonomi pada periode tertentu. Nah, ini tadi kalau kita menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan produksi, maka rumusnya adalah Y sama dengan jumlah P kali Q, ya, dimana ini kita jumlahkan, jadi jumlah dari P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 dan seterusnya. Nah, ini contoh metode perhitungan pendapatan nasional. Ini contohnya. Nah, jadi secara aplikasinya untuk menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan produksi dengan menjumlahkan produk seluruh sektor ekonomi.
Nah, kemudian yang kedua adalah kita menggunakan pendekatan pendapatan. Apa itu pendekatan pendapatan? Itu adalah pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik sektor produksi yang disumbangkan kepada rumah tangga dalam suatu negara pada tahun tertentu. Nah, jadi ada perbedaan antara pendekatan produksi dengan pendekatan pendapatan. Rumusnya apa? Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Di mana Y itu adalah pendapatan nasional, W itu ada WACS, ya. Kemudian R itu ada range, I ada interest, P adalah profit. Nah, itu rumusnya. Nah, sekarang ini untuk pendekatan pendapatan. Atau kita dapat menghafal rumus ini, ada istilahnya gini. Untuk menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan, saya mempunyai rumus yang mudah, yaitu Y sama dengan wani piro. Jadi wani piro, W itu apa? Wani piro. Wani, W itu apa? W itu wax, ya. Wax, ya. Kemudian wani. P itu apa? Profit atau laba. Jadi laba. I adalah interest dengan R ro itu range, ya. Jadi wani piro. Nah, ini cara mudah untuk menghafal rumus menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Kemudian metode yang ketiga yaitu menggunakan pendekatan pengeluaran. Apa itu? Yaitu menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku ekonomi pada periode tertentu. Ini pengertiannya. Jadi ada 4 komponen di sini yang pada pendekatan ini. Komponen yang pertama, yaitu yang pertama adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Kemudian ada pengeluaran pemerintah, ada pengeluaran untuk investasi, dan yang keempat sektor luar negeri, yang mana selisih antara ekspor dan impor. Rumusnya apa? Nah, rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah selisih antara ekspor dikurang impor. Nah, atau kita bisa hafal rumus ini dengan menggunakan rumus Y sama dengan atau pendapatan nasional sama dengan cica ini guna X-Men. Cica ini gunakan X-Men. Jadi cica ini gunakan X-Men. Cica, C, berarti C. Itu tadi C. C itu adalah konsumsi rumah tangga. Ini, itu tadi I, untuk investasi. G, pengeluaran pemerintah atau guna. Menggunakan apa? X-Men. Atau menggunakan X dikurang ekspor kurang impor. Nah, ini hanya untuk mempermudah kita menghafal rumus menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan pengeluaran. Nah, jadi seperti itu rekan-rekan mahasiswa sekalian. Nah, ada pendapatan nasional, kita akan membahas sedikit yaitu tentang pendapatan per kapita. Apa itu pendapatan per kapita? Apa itu? Nah, pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Yang mana pendapatan per kapita itu diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Maka kalau kita rumuskan itu menjadi
pendapatan per kapita sama dengan GNP dibagi POP, atau GNP itu Gross National Product dibagi jumlah penduduk. Itulah rumus untuk pendapatan per kapita. Nah, kalau kita tadi sudah membahas dari pertama sampai akhir, sekarang yang terakhir, ada kendala yang dihadapi pada perhitungan pendapatan nasional. Jadi di sini ada 4 kendala. Jadi kendala yang pertama adalah terdapat beberapa barang yang diproduksi dalam perekonomian tapi tidak diperdagangkan. Itu untuk kendala pertama ya, rekan-rekan mahasiswa sekalian, yang diperhatikan. Kemudian kendala yang kedua yaitu sulit menghitung secara tepat terhadap peningkatan kualitas barang. Jadi sulit menghitung secara tepat terhadap peningkatan kualitas barang. Misalkan apa? Komputer. Kualitasnya semakin baik, tetapi harganya cenderung semakin murah. Kemudian yang ketiga, kendala yang ketiga apa? Yang ketiga adalah tidak menghitung tingkat kriminalitas dan kerusakan alam yang ditimbulkan akibat aktivitas ekonomi. Ini kendala yang keempat. Nah, kendala yang terakhir adalah tidak masuknya transaksi yang terjadi di pasar gelap atau black market. Nah, itulah rekan-rekan mahasiswa sekalian, materi untuk pendapatan nasional pada mata kuliah ekonomi makro. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih.